Selamat datang di Persona Channel Test, hai rekan-rekan. Dan bagi rekan-rekan yang sudah lolos SKD CPNS, saya ucapkan selamat. Dan selanjutnya rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi non-CAT SKB, yakni psikotes di Kemhan, ya teman-teman bisa mengikuti video ini. Di video ini saya akan jelaskan terkait aturan terkait SKB dan CPNS, terutama di psikotes. Dari bentuk soal, kemudian aturan main, tempat lokasi tes, dan yang lain-lain. Saya akan bahas di video ini. Dan bagi rekan-rekan, jangan di skip, ya, takutnya teman-teman sering banget bertanya yang sebetulnya saya sudah jelaskan di video. Maka dari itu teman-teman jangan di skip saja iklannya, tapi jangan di materinya, takutnya teman-teman informasi pentingnya terlewat dan ditanyakan lagi di kolom komentar. Sebetulnya saya sudah jelaskan. Oke, silahkan bagi teman-teman nanti jika ada yang pertanyaan yang belum clear dalam penjelasan video ini, silahkan komen di kolom komentar nanti ya. Oke, kita masuk ke pengumuman nomor PENG atau PENG /13/8 ya, 8/2024 tentang pelaksanaan seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun anggaran 2024. Ini adalah dasarnya. Jadi yang saya jelaskan itu ada dasarnya ya teman-teman. Jadi tidak asal ceplak gitu. Oke, di sini poin ketujuh, tahap seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Kementerian Pertahanan RI sebagai berikut. Yang pertama itu ada seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar atau SKD yang menggunakan CAT yang teman-teman sudah laksanakan. Dan bobotnya itu 40%, meliputi tes wawasan kebangsaan atau TWK, kemudian ada tes TIU, tes TKP. Teman-teman pasti udah familiar ya. Tapi bagi teman-teman yang baru nih, yang poin C, yakni seleksi kompetensi bidang. Nah, di sini seleksi kompetensi bidang itu bobotnya 60%, jadi lebih tinggi dari TKD atau SKD. Meliputi tes SKB CAT-BKN, ya, terkait formasi yang teman-teman apply, misalkan pengelola keuangan APBN, itu yang akan diteskannya. Dan juga sudah di-share juga kemarin saya lihat di Permenpan ya, pengumuman Permenpan. Itu sudah ada kisi-kisinya dan saya sudah buatkan videonya juga ya teman-teman. Berdasarkan Permenpan tersebut silahkan cek playlistnya di deskripsi. Kemudian ada tes tambahan ternyata ya. Jadi bukan hanya CAT, ada tes tambahan juga, yakni yang A, 2A ya. Poin C, 2A, itu ada tes psikologi dan tes kesehatan. Jadi ada tambahannya teman-teman untuk tesnya. Jadi bukan hanya CAT saja, tapi ada tes psikologi dan tes kesehatan juga. Nah, kemudian ketentuan lain calon pegawai negeri sipil di Kemhan ya sebagai berikut. Jadi di sini langsung saja ke poin D, tempat pelaksanaan tahapan seleksi SKB tambahan instansi dilaksanakan menggunakan CAT ya. SKB tambahan itu ternyata memakai komputer ya teman-teman. Jadi tidak usah bawa komputer, gadget ataupun yang lainnya. Jadi seperti CAT saja, nanti teman-teman datang ke lokasi ya. Nah, lokasinya di mana? Lokasi tesnya di sarana dan prasarana lainnya milik Kementerian Pertahanan RI yang disesuaikan dengan titik lokasi masing-masing daerah. Kalau misalkan di Bandung itu di Sumur Bandung kalau nggak salah, di sana tuh tesnya. Karena Biro SDM-nya tuh di sana kalau nggak salah sih ya. Jadi di tesnya di titik lokasi, biasanya di pusat kota ya. Kalau di Bandung itu, kalau di Jawa biasanya di sini nih, di Sumur Bandung, di apa gitu, di Tentara kok. Nah, kalau yang poin E, peserta yang tidak hadir dan atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun, misalkan alasan kejauhan lah, telat lah, dan yang lain-lain, itu akan dinyatakan gugur ya teman-teman, ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya, poin selanjutnya. Nah, di sini untuk tanggal pelaksanaan SKB non CAT itu di awal ya, sebelum CAT SKB yang realnya ya. Di sini untuk pelaksanaan SKB non CAT, psikotes dan
tes kesehatan itu dilaksanakan dimulai dari tanggal 20 November setelah teman-teman menerima pengumuman kelulusan sampai dengan tanggal 17 Desember 2024. Nah, di sini teman-teman masih ada waktu untuk latihan tes psikotesnya juga serta persiapan untuk MCU teman-teman. Ya, jadi untuk MCU teman-teman dipersiapkan sering olahraga ya teman-teman. Jaga pola makan, pola tidur, kemudian pokoknya jaga kesehatan lah ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk poin 16 ya, pemetaan titik lokasi seleksi kompetensi bidang SKB CPNS dengan CAT itu dilaksanakan juga di tanggal 20 sampai dengan 22 November 2024. Nah, pemilihan titik lokasi tanggal 23 sampai tanggal 25. Nanti teman-teman bisa milih lokasi untuk CAT, tapi untuk non CAT itu harus sesuai yang diinfokan oleh pihaknya rekrutmen dari Kemhan. Nah, teman-teman, di sini teman-teman untuk akses pengumumannya di sini ya, linknya di bit.ly/pengumuman_CPNS_2024. Nah, di sini untuk tahapan calon pegawai negeri Kemenhan ya, terkait tes psikotes tadi. Nah, kemudian dari poin yang tadi teman-teman, jadi untuk 40% tes diambil untuk penilaiannya ya, diambil dari tes TKD sebesar 40% dan 60% tes kompetensi bidang. Dimana teman-teman jika teman-teman yang rankingannya kurang, teman-teman bisa di up di sini. Karena apa? Karena di sini poinnya sangat besar. Jadi teman-teman masih bisa berpeluang lulus CPNS ya di perankingan. Ya, seperti itu. Dan yang peringkat pertama nih untuk yang tes kompetensi dasar, jangan terlalu bangga teman-teman. Jika teman-teman tes kompetensi bidangnya kecil ya, kemungkinan teman-teman lulus itu semakin kecil pula ya teman-teman, karena pembuatannya 60% di kompetensi bidang besarnya. Seperti itu ya. Jadi sekarang karena tes kompetensi dasar sudah selesai, kita fokus nih untuk mendulang nilai di sini di tes kompetensi bidang. Seperti tadi. Nah, kemudian penilaian psikotes dari informasi yang tadi dibaca ya teman-teman, yang saya baca yang bersumber dari pengumuman nomor tadi, ternyata tidak ada informasi terkait ya menggugurkan. Nah, jika tidak memenuhi kualifikasi, jadi tidak ada pencantuman psikotes berapa persen, SKD berapa persen, dan tes kesehatan berapa persen. Nah, ini kabar gembira juga ya teman-teman. Jadi semoga tidak menggugurkan ya teman-teman, tapi kita ambil pahitnya saja ya teman-teman untuk tes psikotes dan kesehatan. Nah, di sini teman-teman maksimalkan, takutnya nih ternyata si tes psikotes dan tes kesehatan itu menggugurkan. Kita ambil pahitnya saja. Ya, semoga tidak menggugurkan ya teman-teman, tapi kita ambil pahitnya saja. Nah, maka dari itu teman-teman, yang bisa teman-teman lakukan di terkait tes psikotes itu yakni belajar tes kesehatan. Teman-teman jaga juga kesehatan ya. Mumpung ada waktu sampai tanggal 20, teman-teman masih ada waktu untuk belajar dan biar lebih fresh lagi pada saat nanti tes kesehatan. Nah, salah satunya tes psikotes ya. Di sini apa bentuk soal tes psikotes yang dipakai. Nah, saya mengacu dari tender ya kemarin yang tadinya saya mau ikutan tender. Di sini pengumuman tender nomor pengumuman 30 nomor 6 ya, nomor 6 2024. Dengan ini diberitahukan kepada seluruh rekan penyedia barang Biro Kepegawaian Setjen Kemen RI, lokasinya kode posnya ini akan melaksanakan pelelangan. Nah, ini lelangnya. Nah, nama lelangnya itu yang diminta alat ukur psikologi tes kognitif Kemenhan atau disingkat TKK. Nah, ini juga lumayan ya untuk tendernya. Dan untuk pelaksanaannya berbasis komputer. Jadi pembuatan alat ukur tes psikologi berbasis komputer. Jadi tesnya itu menggunakan komputer yang tadi saya jelaskan di CAT tadi. Jadi ini dasarnya teman-teman ya. Maka dari itu, nah ini ada kisi-kisinya ya tes kognitif Kemenham. Saya tidak jelaskan keseluruhan spesifikasi indikator-indikator, tapi intinya seperti ini ya teman-teman dari pengadaan tender ini yang saya baca full ya.
Nah, variabel yang diteskan itu ada tes intelijensi, ada tes kemampuan verbal, kemampuan numerik, tes logika penalaran, tes memori, perhatian dan fokus, tes penyelesaian masalah, tes keterampilan visual spasial. Ini yang menjadi dasar nanti penilaian. Jadi kurang lebih sama dengan TIU kemarin, tapi ini sedikit, bukan sedikit sih, next level ya teman-teman. Yang saya tahu dengan yang saya cek vendor yang menang gitu ya, itu soalnya cukup memusingkan ya teman-teman jika teman-teman tidak terbiasa nih. Itu cukup memusingkan, dan teman-teman saya sudah buatkan istilahnya simulasinya buat teman-teman belajar. Saya sudah buatkan juga semirip mungkin ya dengan aplikasi-aplikasi tes psikologi atau tes asesmen ya. Nah, teman-teman bisa cek simulasi tes Kemhan, linknya di deskripsi ya, terkait psikotes. Itu saya sudah buatkan jumlah soal, kemudian tesnya apa saja sesuai dengan variabel yang tadi atau indikator yang tadi. Tapi video tersebut hanya untuk yang berlangganan channel ini ya, seperti itu. Jadi tidak bisa dibuka untuk umum ya teman-teman, seperti itu. Jadi hanya untuk yang berlangganan, yang sudah berlangganan channel ini silahkan teman-teman pelajari ya. Itu sudah simulasi, jangan teman-teman harus sesuai dengan waktu yang saya berikan. Nah, untuk pembelajaran berikutnya teman-teman silahkan di pause untuk mengerjakan ulang ya, seperti itu. Oke, mungkin oh ya, informasi, karena sifatnya ini tes komputerisasi atau CAT, teman-teman tidak ada tes psikotes grafis kayak tes Warteg, DAP, DAT, tes lain itu tidak ada ya teman-teman. Jadi hanya tes yang tadi indikator yang tadi saya jelaskan ya, jadi aman ya teman-teman. Kemudian jika teman-teman minat berlangganan nih, yang belum berlangganan silahkan langsung saja berlangganan, masuk ke desktop ya, desktop Persona Channel Test ini, kemudian klik gabung, nanti akan muncul. Silahkan sesuaikan dengan video yang teman-teman butuhkan ya. Oke, mungkin segitu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, ada informasi buat teman-teman ya. Semoga lolos jadi ASN tahun ini dan semoga tesnya lancar ya, amin. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman jika butuh untuk SKB lainnya ya terkait formasi yang teman-teman apply, bisa dicek linknya di sini ya, ini di area ini. Oke, sekian dari saya, sampai ketemu di lain kesempatan.